Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, pernahkah kita membayangkan saat kita semua dikumpulkan di padang mahsyar nanti, bagaimanakah rupa wajah kita? Apakah berseri-seri penuh cahaya, ataukah gelap gulita tertutup noda dosa? Hari ini, kita akan menyelami pesan mendalam dari Al-Quran Surah Ali Imran ayat 106 hingga 109. Kita akan membedah tafsirnya dari kitab Jalalain dan penjelasan indahnya dari tafsir Asy-Syawi. Mari kita simak bersama. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tabyaddu ing dalem dinane padha putih-putih. Apa wujuhun pira-pira wajah. Wataswat lan dinane padha ireng apa wujuhun pira-pira rai. Ai yaumal kiamat tegese ing dalem dina kiamat. Famal ladina mengko ana pun utawi wong akeh iswadat kang padha ireng apa wujuhum pira-pira raine alladzina wa hum utawi alladzina iku al kafiruna wong-wong kang kafir kabeh. Fayul kauna mongko den uncalake sapa kafirun finnari ing dalem neraka. Wa yuqalu lan den dawuhake lahum maring kafirin taubihan krana ngolok-ngolok. Apa dawuh akafartum. Akafartum ana ta padha kafir sira kabeh panda iman kumeng dalem sawise iman ira kabeh. Yauma akhdil mitsaqi tegese ing dalem dinane ngalap janji. Fadhuku mongko padha nginci pana sira kabeh aladzab ing siksa. Bima sebab perkara kuntum kang ana sira kabeh iku takfuruna padha kufur sira kabeh. Wa amal ladina lan ana pun utawi wong akeh ibyadat kang padha putih-putih. Apa wujuhuhum pira-pira wajah alladzina. Wa hum utawi alladzina iku al mukminuna wong kang padha iman kabeh. Fa fi rahmatillahi mangko iku ing dalam rahmati Allah. Ai jannati tegese swargane Allah. Hum utawi alladzina fi ing dalam jannah iku khaliduna padha langgeng kabeh. Tilka utawi mengkono-mengkono ayat ai hadhil ayat tegese iki pira-pira ayat. Iku ayatullahi ayate Allah. Natiluha kang macake ingsun ing ayat alika ing atase sira ya Muhammad tuhim Nabi Muhammad bil haqi kelawan hak. Wa maullahu lan ora ana sapa Allah iku yuridu ngersake sapa Allah zulman ing nganingoyo lil alamin maring wong saalam kabeh. Biaya khudahum kambari kelawan yen to ngalap sapa Allah ing alamin nabi ghairi jurmin kelawan tanpa dosa. Walillahi lan iku tab kedue Allah ma utawi barang fis samawati kang tab ing dalem pira-pira langit wa malan perkara fil ardi kang tab ing dalem bumi. Milkan hale dadi miliki wal khalqan lan kegaweane wa abidan lan kawulane. Wa ilallahi lan maring Allah turja'u den balikake tasyiru tegese bali apa al umuru pira-pira perkara. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa, Allah Ta'ala berfirman pada ayat 106, Yauma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuhun. Pada hari yang di waktu itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Menurut tafsir Jalalain, ini adalah kondisi di hari kiamat. Dalam tafsir Asy-Syawi, dijelaskan lebih detail bahwa putihnya wajah ini bisa bermakna dua hal. Pertama, bisa berarti cahaya fisik, artinya wajah orang mukmin akan bersinar lebih terang dari matahari. Kedua, bisa berarti kiasan kebahagiaan,
Artinya ini adalah tanda kegembiraan saat mereka menerima catatan amal dengan tangan kanan. Sebaliknya, hitamnya wajah adalah tanda kesedihan dan keputusasaan saat orang kafir menerima catatan amal dengan tangan kiri. Allah berfirman tentang mereka yang wajahnya menghitam. فَأَمَّا الَّذِينَ أَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Adapun orang-orang yang hitam muram mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Mungkin pemirsa bertanya, kapan orang kafir itu pernah beriman? Dalam tafsir Asy-Syawi dijelaskan ini dengan sangat menarik. Bisa jadi ini merujuk pada alam ruh, di mana setiap jiwa sebenarnya sudah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan, namun mereka mengingkarinya saat lahir ke dunia. Atau ini teguran bagi ahli kitab yang sudah tahu ciri-ciri Nabi Muhammad dari kitab mereka, tapi menolaknya saat Nabi benar-benar datang. Hukuman bagi mereka digambarkan dengan kalimat, فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Imam Asy-Syawi memberikan catatan bahasa yang indah di sini. Kata rasakanlah sebenarnya adalah kiasan. Azab itu disamakan dengan makanan yang sangat pahit dan tidak enak. Allah menyuruh mereka mencicipi kepahitan akibat keingkaran mereka sendiri. Lalu, bagaimana dengan golongan kedua? Allah berfirman, وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Adapun orang-orang yang putih berseri wajahnya, maka mereka berada dalam rahmat Allah. Mereka kekal di dalamnya. Perhatikan kalimatnya. Allah menyebut surga sebagai rahmat Allah. Tafsir Asy-Syawi menjelaskan, masuknya seseorang ke dalam surga itu bukan semata-mata karena gaji atas amal ibadahnya, melainkan karena rahmat dan kasih sayang Allah, karena amal kita tidak akan cukup untuk membayar nikmat yang Allah berikan di dunia. Surga adalah tempat turunnya rahmat tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada keindahan susunan kalimat yang luar biasa dalam ayat ini. Pertama, husnul ibtida wa husnul ikhtitam, awal dan akhir yang indah. Ayat ini dimulai dengan menyebut wajah yang putih, berita gembira. Namun saat perincian, Allah menjelaskan nasib wajah hitam terlebih dahulu, baru kemudian ditutup kembali dengan perincian wajah putih. Tujuannya apa? Agar ayat ini diawali dengan kegembiraan dan diakhiri dengan harapan. Hukuman diselipkan di tengah sebagai peringatan, tapi rahmat Allah yang menjadi penutup kuncinya. Kedua, keadilan versus anugerah. Saat menghukum orang kafir, Allah menggunakan huruf bak sababiyah, bima kuntum takfurun, disebabkan karena kalian kafir. Artinya, neraka adalah konsekuensi logis sebab akibat dari perbuatan mereka. Tapi saat bicara surga, Allah menyebutnya rahmat. Ini menunjukkan bahwa kebaikan Allah melampaui hitung-hitungan matematika amal manusia. Ketiga, wajah sebagai cermin hati. Ayat ini secara psikologis sangat akurat. Wajah adalah kanvas hati. Di dunia saja, rasa malu atau takut bisa membuat wajah pucat atau gelap, dan kebahagiaan membuat wajah cerah. Di akhirat, hal ini dinampakkan secara hakiki dan abadi. Pemirsa, dari kajian tafsir ini, ada beberapa poin penting untuk kita bawa pulang. Pertama, pentingnya menjaga akidah. Jangan sampai kita mengkhianati perjanjian iman kita kepada Allah. Iman di awal, saat lahir atau fitrah, harus dijaga sampai akhir hayat agar wajah tidak menghitam. Kedua, efek dosa pada fisik. Dosa dan kekufuran itu menggelapkan, bukan hanya hati tapi juga penampilan di akhirat. Sebaliknya, ketaatan itu memancarkan cahaya nur. Ketiga, harapan pada rahmat Allah. Jangan pernah sombong dengan amal kita. Kita masuk surga karena rahmatnya. Maka, perbanyaklah meminta rahmat Allah, bukan sekadar menuntut pahala. Keempat, Allah tidak pernah zalim. Di ayat 108 ditegaskan, Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman. Jika ada yang masuk neraka, itu murni karena pilihan mereka sendiri, mencicipi kepahitan kekufuran. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai penutup, mari kita bercermin sejenak. Setiap hari kita membasuh wajah kita, merawatnya agar terlihat bersih di hadapan manusia. Namun, sudahkah kita merawat wajah kita untuk hadapan Allah nanti? Apakah syalat kita, kejujuran kita, dan keimanan kita sudah cukup untuk membuat wajah ini memutih dan bersinar di hari yang penuh huru-hara itu? Pemirsa yang dirahmati Allah, sekian dulu kajian kita. Jangan lupa tuliskan satu doa atau harapan di kolom komentar, agar kelak Allah bangkitkan kita dengan wajah yang bersinar dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Tuliskan amin dan doa terbaik Anda di bawah. Semoga Allah memutihkan wajah kita di hari ketika banyak wajah menjadi hitam kelam.
Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.